Pernahkah Anda merasa sholat terasa hampa? Setiap hari, minimal 17 kali kita mengulang bacaan yang sama. Tapi, mari jujur pada diri sendiri. Apakah bacaan itu benar-benar menggetarkan dada Anda, atau sekedar lewat di lisan hanya agar kewajiban gugur? Bagaimana jika selama ini, rahasia terbesar dari ketenangan batin, jawaban dari doa-doa yang tertunda, dan kunci pembuka pintu langit, sebenarnya sudah ada di ujung lidah Anda setiap hari, namun tersembunyi di balik 7 ayat yang sering kita baca dengan tergesa-gesa. Hari ini, kita akan membongkar rahasia dahsyat itu. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah cara Anda sholat seumur hidup. Selamat datang di Lentera Kolbu. Sebelum kita mulai menyelami rahasia ini, coba tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Mari saling menyapa dalam ikatan ukhuwah. Dan jika Anda mencintai Islam serta ingin terus mengalirkan kebaikan untuk jiwa, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita mulai perjalanannya. Sahabat Lentera Kolbu, perjalanan suci ini dimulai dengan sebuah ketukan di pintu langit. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali, kalimat ini meluncur begitu saja dari lisan kita, layaknya kebiasaan tanpa makna. Namun, cobalah kita renungkan sebentar. Mengapa Allah memilih sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai pembuka firman-Nya? Mengapa bukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa atau yang Maha Menghukum? Disinilah letak rahasia cinta Sang Pencipta. Allah ingin kita menemuinya bukan dengan gemetar ketakutan, melainkan dengan dada yang lapang dan penuh harapan. Ar-Rahman adalah kasih sayangnya yang melimpah ruah untuk seluruh makhluk di dunia ini, tanpa pandang bulu. Baik ia hamba yang taat maupun yang bergelimang maksiat. Semua tetap diberi rezeki dan udara untuk bernafas. Sedangkan Ar-Rahim adalah cinta eksklusif, pelukan kasih sayang khusus yang kelak hanya diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat. Saat kita mengucapkan ayat ini, sejatinya kita sedang membalut seluruh niat, gerak, dan hela nafas kita dengan jubah kasih sayang Allah. Kita mengakui bahwa tidak ada satupun debu yang bergerak di alam semesta ini, melainkan atas izin dan cintanya yang tak bertepi. Setelah menyadari besarnya kasih sayang itu, jiwa yang waras secara otomatis akan merespons dengan satu kalimat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah puncak dari segala bentuk syukur. Saat dada terasa sesak oleh ujian hidup, saat dompet menipis, atau saat tubuh digerogoti penyakit, lisan orang beriman tetap bergetar mengucapkan Alhamdulillah. Mengapa? Karena ia tahu, di balik setiap takdir ada kebijaksanaan dari Rabbil Alamin. Kata Rab tidak hanya berarti Tuhan, tetapi zat yang menciptakan, memelihara, merawat, dan mendidik alam semesta. Bayangkan, zat yang mengatur miliaran galaksi yang berputar rapi di ruang angkasa adalah zat yang sama yang mengatur detak jantung Anda detik ini. Zat yang mengatur triliunan sel dalam tubuh Anda agar tetap hidup. Ketika Anda mengucapkan ayat ini di dalam sholat, seketika itu pula Allah dari atas arsy-Nya menjawab dengan bangga di hadapan para malaikat, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Sungguh, tak ada kesedihan yang tak bisa disembuhkan oleh rasa syukur yang hakiki ini. Lalu, mengapa Allah kembali mengulang Ar-Rahmanir-Rahim di ayat ketiga? Bukankah sudah disebutkan di ayat pertama? Sahabat Lentera Kolbu, disinilah kelembutan Al-Quran membelai hati kita. Setelah di ayat kedua kita disadarkan akan kebesaran kekuasaannya sebagai penguasa semesta alam, sifat manusiawi kita mungkin akan merasa kerdil, takut, dan berjarak dengan Tuhan yang begitu maha dahsyat kekuasaannya. Maka Allah menenangkan kepanikan jiwa itu. Allah seolah berbisik, benar, aku adalah penguasa galaksi dan semesta. Namun ketahuilah, kekuasaanku dibalut oleh kasih dan sayangku. Pengulangan ini adalah afirmasi, sebuah pelukan hangat bagi hamba yang rapuh, pendosa yang ingin kembali, dan jiwa-jiwa yang kelelahan. Bahwa sebesar apapun dosa yang menggunung,
seluas lautan kelam masa lalu kita. Ampunan dan rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim jauh, jauh lebih luas dari itu semua. Kita memujinya. Atsna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Namun, cinta tanpa ketegasan bisa melahirkan kelalaian. Setelah hati kita dilambungkan oleh sayap-sayap harapan akan kasih sayangnya, ayat keempat menarik kita kembali memijak bumi. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini menumbuhkan sayap yang kedua, yaitu rasa takut yang menjaga, khauf. Sahabat, dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang singkat. Jabatan, harta, wajah yang rupawan, kelak semuanya akan tanggal. Di hari kiamat nanti, tidak ada lagi raja, presiden, atau penguasa buminya. Semua tertunduk, semua mahkota runtuh. Hari itu hanya ada satu raja mutlak, Allah Azza wa Jalla. Membaca ayat ini menghancurkan segala kesombongan di dada kita. Buat apa kita menyombongkan mobil mewah atau pangkat tinggi, jika kelak kita akan berdiri tanpa sehelai benang pun, gemetar menunggu lembaran amal kita dibacakan. Ayat ini adalah jangkar yang menahan kita dari berbuat zolim kepada sesama, karena kita sadar, sekecil zarah pun keburukan akan ada hisapnya di pengadilan sang pemilik hari pembalasan. Disinilah titik balik dari surah Al-Fatihah. Titik air mata seringkali pecah bagi mereka yang memahami. Perhatikan perubahan gaya bahasanya. Dari ayat 1-4 kita menggunakan kata ganti orang ketiga, membicarakan Allah. Tapi di ayat kelima ini, seakan-akan hijab itu diangkat. Kita berdiri berhadapan langsung, menatap dengan mata batin dan menyapanya. Iyaka, hanya kepadamu ya Allah. Ini adalah ikrar tauhid paling murni. Iyaka na'budu. Kami buang segala ego. Kami tundukkan kepala, hanya Engkau yang pantas disembah. Wa iyaka nasta'in. Dan kami mengaku sangat lemah, tak berdaya. Tanpa pertolongan-Mu, lisan ini tak sanggup berzikir. Kaki ini tak kuat melangkah ke masjid. Bahkan mata ini tak mampu berkedip. Menariknya, kita berkata kami, bukan aku. Menyatu bersama rintihan doa seluruh umat Islam di muka bumi, memohon agar kelemahan diri kita ditutupi oleh kekuatan jamaah. Inilah ayat pembebas manusia dari belenggu perbudakan dunia, ria, dan kesombongan total. Setelah memuji keagungannya dan mengikrarkan ketidakberdayaan kita, kini tibalah saatnya meminta. Apa permohonan pertama dan utama yang diajarkan Allah untuk kita minta? Bukan tumpukan emas, bukan rumah megah, bukan pula sekadar kesembuhan fisik. Allah mengajarkan kita untuk meminta hal yang paling mahal di alam semesta. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mengapa hidayah? Karena kekayaan tanpa hidayah adalah Fir'aun. Kecerdasan tanpa hidayah adalah Qarun. Jalan kehidupan ini sangat licin, gelap, dan penuh persimpangan yang menyesatkan. Kita meminta dituntun, setapak demi setapak, agar hati ini tetap istiqomah di atas kebenaran. Hidayah bukanlah sesuatu yang kita dapatkan sekali lalu kita genggam selamanya. Hidayah layaknya sinyal yang harus terus dicari dan diperkuat setiap hari. Melalui ayat ini, kita memohon agar cahaya itu tak pernah padam dari dalam kolbu kita, memandu kita melintasi jembatan dunia yang rapuh ini hingga selamat sampai ke seberang. Jalan lurus itu ternyata bukanlah jalan yang sepi. Di ayat penutup ini, Allah mendefinisikan jalan lurus tersebut sebagai jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang soleh. Saat kita meniti jalan ini, kita tidak sendirian. Kita sedang mengikuti jejak langkah manusia-manusia paling mulia sepanjang sejarah peradaban. Namun, ayat ini juga ditutup dengan sebuah peringatan tajam dan permohonan perlindungan. Kita memohon agar dijauhkan dari dua golongan yang celaka. Al-Maghdub, mereka yang dimurkai karena memiliki ilmu, tahu kebenaran, tapi sombong dan menolak mengamalkannya. Dan Ad-Dallin, mereka yang tersesat, yang rajin beribadah namun tanpa ilmu, hanya mengikuti hawa nafsu dan tradisi buta. Maka,
Ketika lisan kita sampai pada penghujung ayat ini, seluruh malaikat di langit mengaminkan doa kita. Kita mengakhirinya dengan lafaz yang menggetarkan dada. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Semoga dengan menyelami rahasia Al-Fatihah ini, sholat kita hari ini dan seterusnya tak akan pernah lagi terasa sama. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga akhir. Semoga renungan ini bisa benar-benar menjadi lentera yang menerangi kolbu kita semua saat menghadapnya di atas sajadah. Jika video ini membawakan setitik cahaya bagi hati Anda, jadilah perpanjangan tangan kebaikan. Bagikan video ini kepada keluarga, pasangan, atau sahabat yang Anda cintai. Bayangkan, betapa indahnya pahala jariah yang mengalir untuk Anda jika sholat seseorang menjadi lebih khusyuk berkat video yang Anda bagikan hari ini. Sekali lagi, jika Anda belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan mari kita terus melangkah bersama mencari ridho Allah di channel ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.